Dan kami berdua bakal ngobrolin tentang keseruan menjadi seorang HR yang tentunya juga bakal menambah pengetahuan teman-teman sekalipun menambah ilmu juga tentang dunia HR dari sudut pandang seorang praktisi. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil narasumber keren kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Puspita Ramadhania. Halo Mbak Nia, apa kabar? Halo Farah, halo. Thank you ya udah inviting di hari Minggu pagi. Thank you banget loh Mbak udah mau bersedia buat meluangkan waktunya di weekend ini. BTW Mbak Nia posisi di mana nih Mbak? Aku lagi di Jakarta sekarang, sebelumnya habis work from Bali, terus balik ke Jakarta karena kita udah mulai WFO juga. Oke. Mbak Nia berarti sekarang kesibukannya apa aja selain jadi full time student atau sambil ngapain aja nih Mbak? Aku selain full time student di MM, aku juga lagi ada kegiatan mentoring nih, tapi apa di luar MM sih mentoringnya. Kebetulan kita lagi ada proyek mentoring untuk teman-teman yang jadi awardee scholarship gitu dari sebuah institusi. Terus kemudian aku juga rekrutmen konsultan di salah satu consulting firm di Jakarta. Keren banget. BTW Mbak Nia nih udah berapa lama sih Mbak berkecimpung di dunia HR? Aku tuh kayaknya 2018 deh, udah officially berkecimpung di HR, tapi memang nggak hands on langsung. Waktu itu kayak megang dua posisi, jadi as a general manager, which is kita overseeing all function, management function, terus jadi head of HR juga gitu. Jadi handle end-to-end recruitment, training, development gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, gimana sih dulu ceritanya Mbak Nia sampai bisa masuk ke dunia HR gitu kan? Tadi Mbak Nia bilang jadi asisten sebelumnya kan handle 2 job ya, yang pada akhirnya lebih ke condong ke HR gitu. Itu kalau boleh tahu gimana sih Mbak ceritanya? Ceritanya ini aku nggak tahu nih panjang atau nggak, tapi awalnya aku nggak tertarik sama HR banget sebetulnya, karena hampir semua keluargaku itu yang ngambil jurusan manajemen, mereka selalu concentration-nya adalah HR. Dan waktu itu bapakku sendiri adalah HR director, jadi aku kayak ih nggak mau ah gitu, ih nggak mau ah, mau beda. Terus akhirnya belok ngambil finance, menderita selama berapa semester tuh finance. Terus ada ketertarikan HR itu gara-gara aku kerja di salah satu multinational company di sektor tembakau, industri tembakau. Terus dari situ aku sebetulnya itu posisinya lebih ke sales waktu itu gitu. Itu namanya marketing and sales. Tapi ternyata selain aspek entrepreneurship ya kalau di sales tuh karena kita jualan kan, ternyata adalah aspek people management di situ. Timnya nggak banyak, cuma dua, tapi umurnya itu seumuran bapakku, satu lagi seumuran aku gitu. Kirain kirain bukan gampang sih, kirain yang bakal akan sulit nih sama yang umurnya lebih tua gitu. Ternyata dua-duanya sama-sama tuh, sama-sama susah gitu. Terus waktu itu aku ditempatin di Sulawesi, di mana itu sangat aku tidak kenal sama sekali. Untungnya di ibu kota ya, coba kalau di daerah kayaknya aku udah menangis setiap hari. Tapi itu di ibu kota, terus people-nya very very different, the culture, the language, the habit, the attitude semuanya beda. Jadi bener culture shock banget. Terus dari situ aku merasa kayak wah ini kayak kerjanya HR nih yang harusnya kayak gini-gini ngasih tahu gue dan semacamnya dan buddy. Jadi selain mentor kita harusnya dikasih buddy dan semacamnya. Itu realize banget di situ. Terus akhirnya punya ketertarikan untuk ngedalamin HR, udah punya basicnya, terus ngedalamin lebih lebih dalam, terutama waktu itu sih belum nemu ya fokusnya kemana, karena HR itu kan sebenarnya masih terlalu general. Terus akhirnya baru baru ketemu fokusnya apa itu pas udah akhir 2017, kayak gue tertarik ini deh kayak gitu sih.
Selama Mbak di Sulawesi itu kira-kira apa aja sih Mbak kayak tantangan-tantangannya selain culture, apa shock culture gitu? Maksudnya dalam dunia kerjanya gitu. eh Time management sih, sama priority. Eh, jadi dua hal. Jadi kalau misalnya kita kuliah, kita cuma ngertinya time management gitu. Tapi Hmm. ketika kamu nambah, misalnya kamu organisasi, saya gitu ya, ini contohnya pas kita kuliah, kamu akan ketemu priority management gitu. Which is itu dua hal yang harus kamu punyain ketika kamu udah nambah aktivitas di luar prioritas yang harusnya kamu lakuin sebagai mahasiswa. Nah, waktu itu aku juga ngerasain sama. Jadi uh, kamu at the same time punya target. Targetnya tuh kalau bicara nominal rupiah itu kan gampang ya. Wah, gue tinggal 200.000 lagi gitu. Tapi ini persen, jadi kamu persentase. Jadi itu suatu hal yang harus kamu pantau tuh setiap hari. Karena waktu itu aku teleponnya supervisor, aku megang satu distrik, anggaplah aku megang Sleman, satu Sleman, jadi aku punya teritori kecil-kecil dan beberapa jumlah sales di dalamnya. Jadi aku harus cek satu-satu, dan ceknya itu nggak cuma cek mereka udah achieve berapa, tapi juga lihat di setiap teritori itu kompetitor kita gimana, kayak gitu. Misalnya kompetitor kita si A itu tuh di satu toko misalnya gitu, karena kita partnersnya retail ya. Ya. eh, itu tuh berapa tuh dia penjualannya, dan itu nggak usah dihitung pakai persen, waktu itu harus hitungnya per batang kayak gitu, karena kita bicara tembakau kan. Jadi udah berapa batang tuh, dan nggak ngomongin satu brand aja, kita ngomongin Hmm. mereknya gitu. Jadi Wah, brandnya A, mereknya apa nih, misalnya mereknya apa, rokok kedua tiga. serbaguna 16 Oh, kayak gitu, 1, 2, 3, yang isinya macam-macam kan, yang 12, 16, ya. 20. Nah, itu harus diapalin. Jadi itu waktu itu zaman itu aku SKU tuh ada 24 sampai 36 tuh, gak cuma SKU ku doang gitu, tapi juga SKU-nya brand lain kompetitor kita kayak gitu. Terus dan kita juga harus lihat di setiap teritori, karena aku megangnya distrik Sesleman anggapnya gitu ya, ada Turi, ada mana, itu juga aku harus liatin tuh jalan-jalan besar masih ada nggak tuh banner kita, masih ada nggak. Jadi so many things untuk achieve KPI per quarter sih, kita punya kalender sendiri ya sebenarnya quarter. Jadi itu semua akan dipantau sampai ke HO. Jadi HO tuh akan tahu gitu, daerah saya Jakarta kan HO-nya kita akan tahu gitu, misalkan aduh itu tuh Jalan Kaliurang kenapa lebih banyak banner warna biru daripada merah gitu. Terus biru Iya. punya siapa tuh? Kadang kita ngeles biru brandnya ini, kayak oh, orang birunya biru ini kok bukan brand kita kayak gitu. Jadi stres banget. Aku ingat banget itu pertama minggu keberapa ya? Minggu ketiga aku kerja di situ. Aku setiap Sabtu tuh airplane mode on. Sampai ditanyain keluarga aku, Oh, kenapa Sabtu nggak bisa ditelepon gitu. Maaf, aku hidup hari Minggu, Bu. Kayak gitu. Aku hidup hari Minggu, hari Sabtu. Sorry banget, aku nggak sanggup. Karena sometimes baru keluar satu langkah dari kantor aja tuh, akan ada, hmm. speaker boleh dong, aku minta data range dari sekian, sekian, sekian. Padahal tuh itu Jumat baru keluar kantor. Ini aku keluar, masuk mobil, buka laptop, online lagi, kirim data dan semacamnya, tutup lagi baru jalan pulang. Jadi bisa sampai kantor tuh jam 8. Jadi itu memang shock banget. Belum lagi besok paginya kita akan ketemu banyak orang, belum lagi negosiasi dan lain-lainnya, pokoknya serba. Dan waktu itu timku semua bapak-bapak ya, bapak-bapak Hmm. seumuran dosen kita, seumuran paroki lah, lebih tua lagi kayak gitu. Jadi apa, benar-benar aku shock banget. Aku itu pernah hari kedua kerja aku chat bapak aku, gimana caranya nih kalau aku punya anggota tim seumuran bapak, gitu, aku harus ngapain gitu, karena susah banget. Mereka pasti akan banyak yang harus di-adjust dan di-adapt kayak gitu sih. Baik, menarik banget sih Mbak. Kalau itu pengalamannya kayak benar-benar berkesan nggak sih, nggak bisa lupa. Kalau misalnya nih Mbak, itu kan pengalamannya kan menarik banget ya. Itu linear nggak sih sama S1-nya Mbak dulu? Enggak. Hmm. Enggak banget, enggak linear, enggak ada yang ngasih tahu gimana cara komunikasi sama orang lebih tua, tolong, enggak ada yang ngasih tahu. Jadi untungnya di tempat kerja ada badinya pun itu 4 tahun lebih muda daripada aku gitu. Jadi
kirain nih kalau kita punya atasan atau punya someone yang jadi mentor dari kita lebih muda itu akan mudah ya. Ternyata tuh enggak juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang dia sampaikan tuh kayaknya mungkin nggak relatable gitu sebetulnya. Cuma apa yang didapat di S1 tuh lebih ke membantu aku untuk menyampaikan alasan gitu. Jadi alasan dalam artian, jadi misalkan ada pertanyaan, kamu dari data satu minggu kamu tahu bahwa toko-toko retail di hari Jumat adalah retail yang paling rentan untuk diserang sama kompetitor saya gitu. Padahal kita lagi punya ongoing program. Tapi kenapa kamu naruh kita punya namanya waktu itu namanya Secret Cabinet untuk increase visibility produk itu di hari Senin, kan ya gitu. Sebetulnya itu salahku sih karena aku nggak megang itu. Tapi aku waktu itu bilang aja gitu karena di hari Senin itu retailers kita itu kapasitas penjualannya by stick badang itu sampai up to 3.000 per hari gitu. Terus jadi itu jauh lebih urgent. Kalau kita kehilangan di hari Jumat, itu kita bisa misalkan untuk menawarkan program lain, misalnya kita tambahin hadiahnya Pak, misalkan kayak gitu. Jadi teori-teori yang kita pelajari di S1 itu membantu kita untuk connecting the dots sebenarnya gitu sama yang terjadi di lapangan. Karena sometimes kita terlalu fokus dengan yang di lapangan, yang di kerjaan. Kita tuh lupa sama teori. Padahal sebenarnya teori itu ngebantu kita connecting the dots. Mbak, itu. BTW Mbak, kan Mbak Nia kan sebagai seorang yang berpengalaman di bidang HR ya Mbak ya. Gimana sih Mbak pekerjaan yang harus dilakukan di HR itu? Ada nggak sih kayak pembagian-pembagian khusus HR di bagian administrasi atau HR di bagian apa kayak gitu Mbak? HR tuh sudah udah berkembang banget ya. Aku bisa ngomong gini karena aku waktu 2021 waktu pra-MBA ya pra-MBA itu aku punya concern. Jadi aku memang waktu itu sudah pengen planning masuk konsentrasi HR. Tapi karena yaitu satu dan lain hal akhirnya nggak bisa dan akhirnya harus banding setir nih ke strategik gitu kan. Nah, waktu itu aku punya concern adalah HR tuh sekarang udah jadi kayak apa sih gitu. Apalagi waktu itu aku sering lihat talent acquisition, terus learning development specialist. Jadi aku nggak ngerti itu apa waktu itu. Karena yang aku tahu HR tuh hanya managing humans, merekrut, hiring, terus training, development, udah gitu. Dan nggak realize bahwa sebenarnya HR tuh punya ini loh, punya selain HR function, kita tuh ada sebutannya employee experience. Jadi kita tuh ternyata handle life cycle of employee. Itu baru nggak juga setelah concern. Jadi waktu Prime Day semua orang concern, konsentrasi mau apa, aku sendiri concern, HR tuh sekarang kayak gimana gitu. Jadi orang-orang debat operation sama strategik, aku udah kayak, enggak gue HR, nggak berubah gue. Jadi I was lucky gitu loh waktu Prime Day, udah tahu mau kemana dan ngapain gitu. Cuma concernnya di situ akhirnya decided untuk ngobrol, ikut webinar, approach si pembicara webinarnya via LinkedIn, berani-beraninya juga dibalas ya udah bodo amat kayak gitu. Tapi dari mereka aku jadi kayak tahu bahwa ternyata yang kita tahu recruiter itu ternyata sebenarnya sekarang talent acquisition. Karena mungkin teman-teman udah denger ya namanya strategic human resource management. Kita kan udah nggak HR lagi, kita udah kayak strategic partner kan sebetulnya. Akhirnya berubahlah namanya itu menjadi talent acquisition karena mereka punya yang aspek namanya talent management di mana kita tuh nggak cuma sekedar rekrut, hiring, onboarding, udah lepas kayak gitu. Kita serahkan sama user untuk training gitu ya. Udah nggak kayak gitu lagi, dia talent acquisition itu sudah menjadi bagian dari employee branding gitu. Employee branding itu kan adalah orang yang dia bertugas untuk citra perusahaan in terms of hiring gitu kan ya. Karena kan gimana sih orang bisa tahu kerja di perusahaan A itu enak banget, ternyata dia gini-gini, itu kan kerjanya employee branding melalui sosial media dan semacamnya kayak gitu. Without them, kita yang rekrutmen juga nggak bisa attract orang kan gitu. Jadi udah kebagi banyak banget tugasnya yang dulu rekruter doang, sekarang udah ada talent acquisition, employee branding, learning and development,
Terus ada juga kadang learning development tuh sebutannya organizational development. Jadi dia lebih strategik banget, lebih luas lagi. Terus ada juga yang dia compensation and benefit specialist, bahasa bahasa gampangnya tugas payroll kayak gitu. Dan mereka nggak cuma urusin, oh iya nih misalnya Mbak Farah digaji sekian salary-nya, terus allowance-nya bla bla bla, nggak cuma kayak gitu lagi. Mereka sekarang udah kayak kira-kira Farah dengan pengalaman sekian ini harus kita kasih berapa ya gitu. Terus dia sebelumnya di perusahaan sebelumnya berapa sih gitu. Oh, Mbak Farah punya ekspektasi sekian, sesuai nggak ya dengan aturan dasar increment kenaikan gitu. Nah, dia yang harus nentuin. Nanti dia ngomong ke bagian hiring, si Farah di offernya angkanya sekian nih gitu. Nanti Farahnya akan ngomong lagi kan, balik lagi, aduh saya nggak cocok kalau di Jakarta segitu. Nah gitu, balik lagi nanti dihitung lagi. Jadi akan kayak gitu. Jadi kurang lebih in general itu adalah posisi-posisi HR. Jadi udah sangat terdive, udah sangat terpecah-pecah lagi, udah sangat beda-beda lagi kayak gitu sih. Baik. Kalau misalnya kayak gitu kan pasti kan di proses penyeleksiannya akan ada kayak wawancara ataupun juga penyeleksian dari CV kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya buat HR saat ini tuh lebih concern-nya kemana sih Mbak? Apakah kita harus mereview CV ataupun uh, resume ataupun harus menggunakan apa ya kayak portofolio kayak gitu agar dilirik oleh seorang HR kayak gitu. Sebetulnya masing-masing sektor, masing-masing posisi pekerjaan itu beda-beda gitu. Untungnya sekarang dia salah satu alasan kenapa aku berpikir dari program sebelumnya terus pindah ke eksekutif itu adalah karena aku nggak bisa ngelepas tawaran pekerjaan yang aku dapat. Ini aku cerita cuma sebagai untuk sharing aja ya. Karena aku akan dapat exposure dari berbagai macam sektor dan berbagai macam perusahaan. Jadi berbagai macam posisi, mulai dari posisi yang job desk-nya nggak ada aja, aku tuh dapat gitu. Nah, yang kita lirik sebenarnya apa sih secara general? Sebenarnya mungkin kalau teman-teman Google atau ikut webinar bisa disebut sih. Formatnya gitu. Pertama formatnya yang ngebaca CV itu bukan kamu tapi orang lain recruiter. Jadi pastikan mereka itu bisa membaca dengan jelas. Jadi well read itu satu dulu. Karena contohnya aku pernah pengalaman dapat CV 30 halaman. Baru buka aja. Gak buka malah. Baru lihat size kilobyte-nya aja aku udah kayak gimana nih kalau nggak butuh nggak gue buka. Gitu. Jadi udah nggak pengen baca. Akhirnya aku cuma bilang sama Bapak, terima kasih atas ketertarikannya, tapi boleh saya minta CV dalam halaman 3 halaman aja maksimal. 3 halaman itu sudah include dengan cover letter kayak Dear Hiring Manager, I'm seeing your bla bla bla. Itu udah termasuk kadang. 3 halaman. Jangan dengerin yang bilang 1 halaman ya. Jangan, nggak usah. Okay. 3 halaman aja. 3 halaman tuh udah ini. Soalnya kadang ada yang nanya sama aku 1 halaman cukup, tapi habis itu diempet-empetin. So kayak gimana nih kita harus baca nih, gimana nih ceritanya nih, konsepnya gimana gitu. Jadi kalau nggak bisa 1 halaman jangan dipaksa. Kalau memang bisa bikin 1 halaman tapi itu bisa dibaca, oke. Tapi kalau nggak usah dipaksa karena sebetulnya thumb rule-nya nggak ada gitu. If you see someone bikin resume 1 halaman, karena mostly resume 1 halaman ya, itu mungkin bisa jadi dia punya karir yang di satu tempat atau 2 tempat dan sudah lama. Ya jelas dong experience-nya bukan cuma 3, terus penjelasan breakdown job list-nya nggak akan banyak. Dan mostly dia adalah senior ke atas, si level senior head, level general manager, dia akan nulis kayak gitu. Tapi sometimes mereka pun juga 1-2 halaman, 3 halaman gitu. Jangan lebih dari 3 halaman, itu first of all. Ya, itu udah twist banget. Tapi every recruiter punya preference, tapi mereka intinya adalah yang bisa dibaca gitu. Ini itu. Terus yang kedua apa yang kita lihat sesuai kebutuhannya. Misalkan aku lagi cari head of procurement gitu. Head procurement ini yang nyari adalah perusahaan dari misalkan sektor apa, konstruksi misalkan kayak gitu. Ya otomatis aku akan lihat pengalamannya apakah dia punya background konstruksi. Sometimes itu akan di breakdown lagi. Konstruksinya nyarinya yang apa? Oh, kita cari yang pernah bangun gedung, berarti harus punya background apa? Bangun high-rise building, bangun hotel, bangun apa
rumah sakit, perkantoran, of course kayak gitu. Terus dia harus ngerti apa aja, high procurement tuh apa aja sih yang harus dia ngertiin gitu. Ini, misalnya kita lihat dari poin itu. Terus even tuh sometimes perusahaan itu punya kualifikasi ya. Kualifikasi Iya. dia bilang, oh aku mau yang lulusan S1, S2 dengan pengalaman sekian sampai sekian tahun, misalkan kayak gitu. Terus aku pengen yang dia bisa bahasa Inggris karena atasannya ekspat, misalkan seperti itu. Terus dia bersedia di placement di mana, itu juga harus kita lihat. Nah, kualifikasi itu tertulis, tapi kadang perusahaan punya preferensi yang tidak tertulis. Makanya aku sebenarnya preferensi. Preferensinya seperti apa? Oh, saya nyari asisten HR. Kok bisa perempuan ya? Gitu. Ini ada sulitan kayak gitu. Terus kalau nggak dapat sebulan kita baru, ini nggak bisa. Lo mau dapat atau nggak, mau closing atau nggak, kalau mau closing, kita harus buka untuk ini gender, misalkan seperti itu. Terus sometimes misalkan dia bilang, aku nulisnya sebetulnya 10 sampai 12 tahun pengalamannya, saya gitu ya. Karena ini levelnya head. Tapi cari yang 15 sampai 20 ya. Gitu. Udah menyelami banyak kolam, nggak dapat, itu akan jadi tantangan lain seperti itu. Jadi kita harus lihat kualifikasinya dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya MT misalkan gitu ya, which is fresh grad, less than 1 year experience, itu biasanya cenderung lebih mudah dicari karena kolamnya lebih besar. Kalau kita bicara kolam ya, poolnya lebih besar. Nah, itu biasanya kita lihat cuma dari pengalaman organisasinya. Pengalaman organisasi, terus IPK penting nggak sih Mbak Putri? Sering banget aku ditanya kayak gitu. Iya. IPK itu kalau aku pribadi nggak penting, tapi IPK itu menggambarkan komitmen dan disiplin kamu. Sebenarnya itu. Jadi kalau IPK kamu misalkan nih 3,5 misalkan kayak gitu. Berarti kamu memegang tanggung jawab amanah dari orang tua kamu untuk serius dalam belajar. Itu aja, berarti kamu disiplin orangnya dan punya komitmen. Itu aja gambarannya kalau yang aku lihat ya dari fresh grad. Tapi kalau kemudian IPK-nya mungkin di bawah itu, misalnya 3,3 atau di bawah 3,2 gitu, otomatis biasanya akan jadi pertanyaan. Itu kalau dari preferensi aku ya, walaupun sebenarnya IPK nggak penting, tapi itu cuma menggambarkan itu aja, bukan menggambarkan kamu pintar atau enggak. Kamu pasti pintar, cuma yang menggambarkan komitmen sebenarnya di IPK tuh kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir adalah ini biasanya ini nggak sering job seeker sih, terutama nggak jarak dia kerja dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ini sebetulnya buat kita para rekruter itu sering kali juga kita debatin gitu. Aku nggak peduli sih kalau misalnya aku lihat satu orang, entah dia fresh grad dengan pengalaman internship-nya atau profesional dengan pengalaman kerjanya yang dia jaraknya 1 tahun 8 bulan, 1 tahun dia 2 tahun kayak gitu doang gitu. Pindah-pindah banyak banget. Ada yang bilang mereka nggak peduli, ada yang bilang peduli. Nah, yang itu perdebatan banyak sih. Ada yang bilang itu hak kita dong nyari apa sih opportunity yang lebih baik. Gitu. Tapi mungkin kalau dari mata rekruter itu akan menjadi pertanyaan besar kalau misalnya terlalu diverse dalam artian kamu lulusan misalnya finance, terus kamu bekerja di perusahaan multinasional sebagai sales dari program MT ya, atau ODP atau GP gitu misalnya. Terus kemudian kamu di situ stay 2 tahun. Oke, no question. Kalau aku no question, karena somehow mungkin kamu find your passion dan something. 2 tahun menuju 3 tahun, karena range 1 sampai 3 tahun itu ada range kamu mulai bertanya, ini yang gue kerjain sesuai yang gue suka nggak ya? Nanti kalau udah 5 tahun, makanya beda. Gue akan di sini sampai pensiun nggak ya? Gitu. Nah, itu biasanya itu udah kayak basic rule banget. Jadi sudah kalau 2,5 tahun terus aku pindah, misalkan dia dari industri sektor FMCG, terus dia pindah ke sektor FMCG juga tapi sektornya beauty gitu, perusahaan kosmetik, terus dia cuma 1,5 tahun terus pindah lagi misalkan ke startup juga yang misalnya beauty 1,5 tahun terus pindah, itu pasti nggak apa-apa karena industrinya sejalur. Paham ya maksudku? Industrinya sejalur. Dan posisi dia sama, sales, business development, sales supervisor, sama. Itu aku nggak curiga. Mungkin nanti ketika interview aku akan mendalami kenapa lu pindah-pindah 1 tahun itu aja. Tapi kalau misalnya dia dari FMCG, terus tiba-tiba dia ke fintech,
Oke. posisinya sebagai misalkan sebagai people operation, dari sales ke people operation, masih nggak nanya nih, tapi habis itu dia pindah lagi ke sektor konstruksi sebagai project manager, bla bla. Wah, itu kalau udah kayak gitu akan sulit untuk dilihat sebagai nilai plus gitu ya, karena akan jadi pertanyaan, ini dia butuh loncat atau opportunity atau ya bosenan gitu, karena kita kan perlu retain ya, perusahaan perlu retain. Even tuh ada orang yang bilang itu hak, itu tadi opportunity, ada kok recruiter yang debat sampai kayak gitu. Tapi buat aku again sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya aku ngelihat satu kandidat, aku butuh dari sektor konstruksi, dan dia konstruksi terus, perbedaannya proyeknya sih yang beda-beda, ada proyek airport, proyek urban infrastructure, terus kemudian ada high rise building macam-macam. Tapi selama ini dia terus procurement ke quantity surveyor gitu, aku pasti ambil daripada yang dia pindah-pindah, di sini dia bikin bandara, di sini dia bikin gedung, terus atau dia pindah lagi. Maksudnya aku lebih baik mending ambil yang strongest profile, sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih misalkan mau pindah-pindah looking for opportunity, karena kita nggak pernah tahu ya, kita tuh sudah menemukan yang kita mau atau enggak, itu wajar. Make sure there is a red line, ada garis merahnya, benang merahnya. Entah itu dari posisinya, berarti scope pekerjaan yang kamu suka itu memang di situ, walaupun industrinya pindah-pindah sana sini, atau industrinya yang sama, posisinya yang agak pindah-pindah dikit, saya gitu. Jadi people operation ke operation tuh masih nggak jauh, terus ke HR tuh masih nggak jauh gitu. Jadi itu sama, walaupun industrinya nggak beda nih, ada edutech, pindah ke fintech, pindah kemana, nggak masalah gitu. Tapi make sure ada benang merahnya, itu yang kadang banyak orang nggak realize, saking mereka kayaknya nggak tahu lari atau balapan, pengen gitu ya, lupa di situ gitu sih. Bener banget yang tadi Mbak Nia bilang, soalnya kan sekarang tuh lagi musim-musimnya tren kayak gitu ya Mbak ya, kayak millennials nih pengen kerja di startup, terus jadi apa, nggak lama kemudian dia pindah ke tempat lain kayak gitu. Jadi kayak turnover di perusahaan tersebut tuh kayak naik turun kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu tuh, dari HR tuh harus seperti apa sih Mbak? Apakah harus benar-benar meng-hire orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar kayak mau stuck di situ, atau emang bisa dikembangkan lagi, kayak kita nge-hire yang seadanya terus kita kembangkan lagi nih, nge-develop di orang kayaknya oke buat dikembangkan lagi kayak gitu Mbak. Ini baru kemarin ditanyain Pak Eli juga nih, aku di kelas terus bersih pertanyaan yang sama. Gimana ya? Sebetulnya gini loh, aku dari dua perspektif ya, karena aku juga recruiter, terus aku juga seseorang yang punya ketertarikan di strategi HRM gitu, atau strategi manajemen. Jadi sebetulnya kalau ditanya kita harus gimana, itu ada bukan pekerjaan satu orang, pekerjaan satu level, satu perusahaan, termasuk top level manajemen, kemudian tadi bagian-bagian dari HR-nya, dan juga bagian-bagian dari manajemen lainnya. Itu bukan pekerjaan satu orang gitu. Jadi apa yang harus kita lakuin sih sebetulnya, kalau misalkan biar si karyawan itu nggak mau pindah gitu, ya evaluasi gitu, singkatnya gitu, evaluasi kira-kira apa sih yang kurang dari perusahaan kita. Itu kalau kita ngomongin HR, ada namanya HR analytics, itu Oke, akan kalau misalnya memberikan data ya, jadi bisa ngasih data kira-kira level remunerasi kita tuh udah dibandingin kompetitor tuh gimana, terus kepuasan karyawan kita terhadap sistem remunerasi kita seperti apa. Itu semua ada HR analytics, itu sebenarnya bisa ngebantu perusahaan untuk tahu itu. Bahkan sampai di level apakah performance manajemen sistem kita sudah sesuai dan memuaskan semua pihak dan semacamnya. Itu adalah evaluasi gitu. Karena mungkin juga aku nggak tahu, mungkin di beberapa kelas juga sudah disebut, nggak cuma di kelas mata kuliah HR aja. Semakin ke sini talent pool kita tuh semakin dikit. Jadi kita tuh semakin talent war itu real happen. Nah, kita pasti akan cari kok dari dalam dulu. Biasanya gitu, kita internal hiring dulu deh, pasti gitu. Mau state owned enterprise, private atau public companies, itu kan melakukan itu dulu gitu. Tapi what happens ketika itu nggak ada di dalam? Mereka akan cari di luar. Apa yang terjadi, ini yang sering aku nih dipanggil-panggil kalau kata-kata ini keluar, hijack dari tempat lain gitu ya, hijack dari tempat lain. Etis nggak sih
kembali lagi karena ini kebutuhan kita lihatnya gimana. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sebetulnya. Biar nanti ajak anyone, lagian bahasa kita ketika kita mencari talent adalah we are having a good opportunity that suits you well. Kita bilang gitu, kita punya opportunity yang kayak cocok nih buat kamu gitu. Kalau kamu lagi open to opportunity, let me know and we can discuss more details. Kita biasanya selalu kayak gitu. Kalau nggak tertarik, ya udah nggak ada discussion. Tapi kalau tertarik, there will be discussion gitu. Jadi apa? Untuk menjawab pertanyaan itu adalah yang harus kita lakuin adalah ya kembali lagi ke organisasinya, itu bukan one man job gitu, itu melibatkan semuanya termasuk komitmen dari top management. Nah, terus ke yang kedua apa? Yang kedua adalah dari sisi HR, tapi bukan di bagian rekruternya, dia adalah yang biasanya menghandle compensation benefit, terus juga learning and development. Gimana caranya mereka bisa up to date dengan HR trend saat ini? HR trends itu kita update-nya susah-susah gampang, karena kita harus update per posisi. Di scope marketing, apa sih yang lagi maju sekarang? Biar orang-orang marketing kita nggak pindah nih, gimana nih caranya nih? Kita perlu kasih training apa digital marketing, kita sukain apa, atau komisinya kita rubah. Pasti gitu kan pertanyaan basicnya. Terus dari operation misalkan, challenge-nya ada nggak sih? Orang-orang operation itu biasanya suka challenge loh. Jadi ketika mereka lihat di luar sana, wah di sini gue masih ngurusin manufacturing aja nih, kok yang di luar udah beras first mile, mid mile, last mile gitu. Kok trennya udah maju nih logistik, nah kayak gitu-gitu. Jadi setiap every area itu akan ada trennya, dan HR itu satu-satunya orang yang harus sukarelawan membaca itu. Bukan kita doang yang di operation. Saya aku operation, aku cari tahu operation sekarang si trennya, wajar karena aku suka operation. Nah kalau orang HR harus semuanya, dia harus semua tahu, termasuk level gaji, si level general manager, senior manager, terus habis itu head, associate director di sektor itu, belum sektor yang lain ya, belum kompetitor. Jadi mereka tuh kadang ya pecah sih kepala, makanya hari Sabtu airplane moton itu ada tujuannya gitu ya. Jadi there's so many things, dan sometimes kamu harus bisa hitung ketika seseorang bilang ada kasus nih, real banget kasus, ketika aku menawarkan posisinya nggak tinggi kok, cuma level asisten general manager. Terus dia di sektor retail. Aku tawarin misalnya gitu, kamu tertarik jika aku punya klien, dia adalah international brand di Southeast Asia, would you like to open to opportunity? Dia bilang yes, oke. Kita maju interview sampai akhirnya di tahapan offering letter. Dia bilang, aduh saya belum bisa setuju dengan angka ini. Kenapa? Soalnya saya di counter offer sama perusahaan saya, dinaikin ke angka yang sama. Jadi misalkan dia ditawarin 20 juta. Gaji dia sebelumnya adalah 17. Di sama perusahaannya, karena dia tahu ini bakal lari, dibilangin, kalau kasih 20 per bulan depan, 20 dengan allowance adjustment bla 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 bla. Terus kita kaget, kita counter lagi, aduh gue tawarin 23 gitu. Diteputar lagi sampai angka 25, terus akhirnya perusahaannya tuh benar-benar berani, perusahaannya saat ini benar-benar berani di angka 27, net kita nggak bisa maju lebih dari itu. Perebutan tangan tuh sampai sebegitunya gitu. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, sedih perusahaannya nih, aduh nggak bisa maju gue di atas 25, cari lagi kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana kita udah berusaha retain segitunya. Jadi kalau bicara income dan kenaikan, itu kita ada thumb rule-nya, ada aturannya, dan kita ngikutin thumb rule itu. Tapi kalau udah lebih dari itu butuh apa ya, leap of faith, kira-kira kita masih masuk budget nggak nih, kita butuh banget nggak nih orang ini gitu. Kalau masih butuh ya itu yang akan terjadi gitu. Ya pinter-pinter HR harus bisa nego lah kalau kayak gitu. Terus punya data ya, punya database. Jadi kalau misalnya kamu harus database itu nggak harus ngomongin HR analytics, buat kamu sendiri aja. Jadi kamu kayak punya data di mana, aduh Mbak Farah ini dari perusahaan FMCG, oke sektornya apa ya? Oh sektornya personal care. Perusahaannya top 5 nggak nih? Oh top 5. Kalau gue approach dia, gue offernya berapa ya? Paling sampai di angka itu. Jadi aku benci banget matematika. I hate hitung-hitungan. Makanya aku nggak mau masuk compensation benefit di HR. Sorry, gitu ya. Tapi mau nggak mau, oke, harus nawarin Mbak Farah segini. Aduh, harus nawarin Mas Rofit sekian. Aduh, ini Mas Rofit harus segitu. Mas Rofit harus sekian. Oh, dia lebih suka allowance-nya. Dia mau housing. Dia mau tunjangan transport. Itu lebih banget. Gitu. Jadi,
Itu adalah tugas compensation benefit specifically sama learning development untuk retain. Cuma ya again, itu not a one man's job. Oke. Mbak, aku jadi penasaran nih Mbak, kalau misalnya di HR kan tadi kan ada bagian learning development ya, kayak bagaimana sih kayak dari HR tuh melihat ada potensi nih dari si A, itu oke, tapi dia masih kurang nih di pendidikan, terus akhirnya kayak kita sekolahin dia deh buat nge-develop dia, karirnya biar jelas kayak gitu. Itu gimana sih step-step di HR-nya kayak gitu? Apakah cuma kayak dilihat dari hasil kerjanya oke, ataupun kayak merasa nih talent ini dia punya potensi loh, bisa nih kita kembangin dia kayak gitu biar dia nggak lepas dari kita kayak gitu. Itu biasanya dari performance-nya. Kita kan pasti ada banyak aspek dan instrumen ya dalam penggunaan penilaian performance itu. Biasanya dilihat dari kita biasanya kalau teorinya itu kita pakai 360 ya, 360. Jadi feedback itu tidak hanya dari atasan tapi juga bawahan, kolega satu level dan semacamnya. Itu nanti bisa menilai semua aspek penting. Kalau aku sih aku singkatin 3 aspek ya, aspek perilaku dia seperti apa, pengenalan dia terhadap culture organization-nya seperti apa, dan juga terhadap teknis kayak gitu. Nah, again it depends on the company. Kira-kira dia punya kekurangan apa sih? Oh, dia punya kekurangan intrapersonalnya jelek banget. Dia tuh nggak bisa kerja tim. Dia sukanya kerja individu. Walaupun dia tahu mungkin aduh, aku harus minta tolong teman aku nih yang ngerjain administrasi. Dia tahu gitu karena dia mungkin bagian yang tim lapangan. Tapi dia harus bisa memperbaiki aspek interpersonal skill-nya dia kan ya. Nah, terus itu otomatis decision-nya apakah dia akan diberi waktu berapa bulan, kita nggak bisa bicara lebih dari 1 tahun biasanya karena we need it as soon as possible. Jadi oke, 6 bulan kasih waktu sama si doi kira-kira bisa berubah nggak ya dari aspek itu. Apa yang kita butuhin, perlu nggak kita kasih dia buddy, perlu nggak kita kasih dia mentor gitu. Kalau dulu waktu aku jadi general manager, a buddy and a mentor is two different thing gitu. Biasanya mentor itu dia adalah orang yang dia supervisor di divisi itu, misalkan gitu. Terus kemudian badinya siapa? Badinya adalah temennya satu tim sendiri gitu. Orang yang akan oke, gimana lo hari ini kerjaan ada sulit nggak? Aduh, ketemu customer nih ngomel-ngomel mulu gini-gini. That's the body works. Jadi dia akan yang lebih punya interpersonal relationship dengan si kandidat yang sedang onboarding itu atau dengan OJT kayak gitu. Kalaupun kita bicara internal hiring yang tadi kayak Farah tanyain, balik lagi saya ada juga poin di mana tentang budget kemudian kebutuhan. Kalau ada yang mungkin kalau misalnya ngobrol sama dosen HR, kita ngomongnya mungkin akan begini, kira-kira lebih mahal mana kita mendevelop orang dalam atau kita mencari dari luar? Pertanyaan berikutnya sesuai kebutuhan dong. Kita kalau nyekolahin sambil meminta dia mampu untuk menjalankan ilmu barunya itu mumpuni apa enggak gitu. Atau kita lebih cepat karena kita butuh ini segera cepat, kita cari dari luar kayak gitu. Jadi kembali lagi sama perusahaan kebutuhannya apa. Tapi mostly that's how it works. Kalaupun harus disekolahin, otomatis itu adalah investasi jangka panjang dan dilihat bahwa memang si individu ini tidak akan keluar dalam jangka waktu panjang kayak gitu. Entah dia harus dikasih additional contract, masa perjanjian gitu ya, atau memang dia sudah di perusahaan itu lebih dari 5 tahun. Mbak, tapi aku jadi kepikiran deh, kan kalau di suatu perusahaan kan pasti ada kayak dinamika ya, kayak divisi A nih kurang clash sama divisi B kayak gitu. Atau enggak kayak mungkin ada 1 atau 2 orang mungkin bisa dikatakan kayak toxic person mengganggu kinerja dari divisi yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau dari tim HR itu sepertinya kayak harus kayak gimana sih biar semuanya itu kayak kembali ke jalan yang lurus biar tercapai goals-nya kayak gitu. Ini hal yang paling disebelin HR sebetulnya, ngurusin pertikaian orang. Dari mulai perceraian, perselingkuhan, selek, aduh males tidak sini bisa diam tidak kalian semua. Kalian semua bisa diam tidak. Kalian tuh pekerjaan masih ada urusan target, masih aja mau selek gitu. Otomatis itu kerjaan HR. Itu kerjaan HR. Allah, itu kerjaan HR. Jadi dia harus bisa jadi penengah, penjembatan gitu. Problemnya apa? Otomatis libatkan user. User itu biasanya atasan langsung gitu. User ini problemnya apa?
ini problemnya adalah bully, jadi dia sering dibercandain, terus masa kayak nggak suka, it's getting too much misalnya gitu. Akhirnya otomatis HR harus turun tangan. HR tuh sering disebut sebagai divisi paling dibenci seorganisasi, dan dia adalah polisinya di organisasi. Jadi kalau udah masuk ke HR, it means bahwa kita harus segera proses. Sama kalau misalnya udah masuk laporan polisi kan harus diproses ya. Jadi kayak Ya. gitu. Jadi biasanya leaders di organisasi itu atau HR-nya sendiri akan bilang, kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik antara satu sama lain, ya coba. Jadi nanti kita akan ngomong ke supervisor atau usernya untuk memediasi gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk HR, berarti HR udah turun tangan, berarti kita udah mulai membawa semua peraturan perusahaan untuk menyelesaikan masalah itu, which is biasanya tidak semua orang suka, karena merasa itu ribet, harus dipanggil, harus pulang cepat, dan semacamnya. HR juga males sih sebetulnya ngurusinnya kayak gitu, tapi ya gimana, itu part of our job gitu ya. Jadi itu biasanya diselesaikan di dalam dulu, kecuali kalau itu sudah mulai masuk ke ranah kriminal ya, kita akan panggil yang berwajib. Baik. Mbak, aku jadi penasaran deh, kalau misalnya emang udah ada permasalahan kayak gitu, kira-kira HR nih selain kayak mengurusi mereka, itu kira-kira bakal ada tools-tools yang mengganggu dengan kinerjanya mereka nggak sih? Dalam artian kayak, katakanlah si A tuh sebelum ada masalah, dia kinerjanya oke banget nih. Tapi ternyata setelah ada masalah, kinerjanya turun tuh. Nah, apakah itu bakal mempengaruhi tools-tools yang harusnya HR ngerti kayak gitu, atau gimana ya, Mbak? Tools yang dimaksud gimana nih maksudnya nih? Nggak kayak, kan biasanya kan kalau misalnya di suatu perusahaan kan pasti ada kayak month of the person of the month kayak gitu, kayak ada orang yang jadi bulan pada saat itu. Nah, ketika ternyata si orang itu tuh malah jadi drop kinerjanya karena ada suatu permasalahan. Nah, apakah dari HR tuh kayak melihat orang itu dari tools-toolsnya kayak, oh tadinya tuh dia bagus loh di bagian ini, ternyata waktu ada masalah kayak gitu dia anjlok banget, jadi kayak pandangan HR ke orang tersebut tuh malah jadi turun kayak gitu, atau gimana ya Mbak ya? Enggak sih, kalau dari pengalamanku, HR yang baik adalah HR yang dia bisa lihat apa yang terjadi pada karyawan ini. Dulu aku kan sempat juga share case ini, dan Bu Turnastiti, dosen LOB, sempat tertarik untuk membahas ini juga di final paper. Jadi dulu aku punya karyawan, dia itu adalah transgender. Terus aku kebetulan nggak punya kita bicara transgender, apa yang kita butuhin sih when it comes to diversity and inclusion. Terus sebenarnya kalau case-nya lain gitu, case-nya misalkan adalah karena dia males, dia merasa kehilangan motivasinya, ada macam-macam. Ya HR harus panggil, harus ngobrol. Ya kayak guru BK kalau di sekolah kan. Kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa kamu nangis? Kenapa dan semacamnya? Kita harus mau nggak mau deal with that, karena interpersonal skill atau apa ya emotion itu hanya bisa kita ketahui ketika kita punya empati. Jadi kita bisa sense bahwa there is something wrong with him. Kenapa ya dia sensitif banget? Oh, dia punya masalah di keluarganya setelah kita ajak ngobrol. Dan kita harus punya direct solution, but at least we have like a basic response. Misalkan, oke, kinerja kamu turun dan kamu punya masalah dengan keluarga kamu. Kita bisa kasih kamu day off 2 hari, 3 hari, kayak gitu. Itu di luar cuti, kayak gitu. Untuk kamu bisa relieve your mind and then get back to work, udah feeling refreshed. Itu bisa kita kasih kayak gitu. Tapi my point is, kamu harus tahu isunya dulu, root of the problem tuh apa, gitu. Itu pasti mau nggak mau, and every people have different problem. Mungkin yang sering ngomong ke beberapa menti aku juga, setiap orang tuh punya baggage-nya masing-masing. Jadi kalau kamu punya passion untuk kerja di HR, make sure kamu adalah very good listener, not a judgmental person. Gitu. Mantep banget, sumpah ya. Mbak Nia, aku jadi kepikiran nih Mbak. Kan kalau untuk menjadi seorang HR tuh kayaknya tuh
butuh apa ya, kayak apa aja sih Mbak yang harus dibutuhin menguasai tools-tools apa aja dalam proses rekrutmen, atau apa aja sih yang maksudnya kayak dari teman-teman MBA leaders nih yang belum ada background ke HR-nya, ingin jadi HR, tapi kita nggak tahu nih apa aja yang harus kita siapin untuk menjadi seorang HR yang baik. Itu menurut Mbaknya kita harus ngapain aja ya Mbak ya, atau mempersiapkan apa kayak gitu? Oke, HR itu dealing with people emotion sebetulnya. Hari ini dia sedih, besok dia smiling, besok dia sedih lagi, gitu. Every day. Apalagi leaders, kalau udah jadi pemimpin dalam suatu organisasi, yang dia urusin manpower-nya 5.000, ya 5.000 emosi itu yang handle. Kalau HR sometimes cuma ada beberapa aspek di bawah. Kalau leaders kan dia udah kayak all di aspek gitu ya. First of all, adalah ini, kalau aku nyebutnya itu membaca kepribadian. Kamu nggak harus pintar kayak psikologi, psikolog sebetulnya ya, dosen psikologi. Tapi kamu cuma cukup bisa untuk membaca requirement, kalau kita bicara teknis, requirement yang dibutuhin sama profile seseorang. Dulu awal-awal aku sering salah karena aku merasa everyone harusnya dikasih kesempatan karena mereka punya potensi. Bener banget gitu. Tapi sisi dari perusahaan yang kadang kita suka tutup mata. Jadi kamu harus tahu perusahaan kamu tuh lagi di level apa. Misalnya kamu untuk misalnya nih untuk perusahaan startup. Mereka fundingnya berapa? Ini agak-agak miring ya nih ke strategic management ya. Fundingnya berapa? Valuationnya berapa? Apa sih strategic planning mereka tahun ini? Kenapa mereka mau ekspansi di Southeast Asia? Kenapa 3 negara ini? Kayak gitu ya, pertanyaan udah banyak. Terus, apa sih visi misinya? Kenapa sektor ini? Kenapa kamu? Kayak gitu. Iya. After kamu tahu semua informasi itu, kamu relate sama kualifikasinya dia. Kenapa sih dia nyari seseorang dengan 3 sampai 5 tahun? Kenapa dia nyari someone dengan background seorang leader dari high growth technology company? Kamu akan nemu garis benang merahnya. Dulu aku nggak mau baca kayak gitu, karena aku merasa kayak, oke, aku butuh accounting, dia harus bisa accurate, dia ini. Aku cari aja itu, tanpa aku tahu bahwa aku harus cari orang yang tempat tinggalnya nggak jauh dari perusahaannya karena gajinya cuma sekian, aku harus cari seseorang yang bisa bahasa Inggris karena dia akan tanggung jawabnya ke ekspat. Jadi aku nggak ngerti kayak gitu-gitu dan menurutku untuk menjadi seorang HR kamu harus bisa melihat itu. Aku belajar itu tuh biasa otodidak, nggak ada yang ngajarin. Jadi waktu aku nyemplung aku benar-benar kayak oke deh, aku yang nggak suka membaca ini asik. Aku yang tidak suka membaca artikel, jurnal apapun itu di kelas, aku harus membaca kualifikasi, job description, 3 halaman, 5 halaman sepenuh itu area udah aku baca. Belum lagi background company-nya, belum lagi strategic planning-nya. Jadi itu semua aku lakuin awal-awal aku nyemplung ke HR gitu. Terus selain itu akan sangat baik kalau kamu bisa up to date dengan teknologi yang lagi tren di HR. Jadi ada namanya application tracking system, ya teman-teman juga mungkin udah pernah familiar atau dengar disebut berkali-kali. Selama ini cuma tahu bahwa oh dia adalah robot atau machine yang reading our CV. Sebenarnya dia melakukan lebih dari itu. Mereka bisa menilai secara persentase kira-kira ini ya sesuai nggak sih dengan job desk yang sudah kita masukkan ke sistem. Kemudian dia mampu nggak membaca profiling in gitu. Misalnya nih aku bisa aja nih habis ini selesai sesi ini kita ngobrol, aku masuk ke profilnya Farah, terus aku langsung klik people match, masuk, dia akan membaca semuanya, terus habis itu dia bilang, saya nggak cocok, 30% cocok, 50% cocok, 70% cocok. Dia bisa ngomong kayak gitu. Jadi akan sangat baik kalau kamu punya knowledge tentang itu. Karena pengoperasiannya sebetulnya ya gampang-gampang susah. Kalau udah main hands on biasanya bisa. Cuma at least up to date aja company mana sih yang udah pakai itu, yang udah HR analytics, kenapa it does matters, terus tools itu membantu kita dari aspek mana aja sih kayak gitu. Itu menurutku poin kedua. Poin yang ketiga adalah lebih ke soft skill, jadi belajar mendengar. Karena mau kamu recruiter, mau kamu HR yang bakal menyelesaikan masalah-masalah tadi itu, kamu harus mendengar. Gitu. Karena kan saya dari aspek kacamata recruiter, kamu harus dengerin orang. Kamu akan, karena kita sekarang virtual ya, kita biasanya interview by phone, by Gmeet misalnya atau Zoom, kamu harus dengerin mereka gitu. Mereka passion nggak sih di sini? Mereka itu kira-kira kalau pindah ke sini
kira-kira 1 tahun meningkat gak sih gitu. Oh, does he really know what he's doing with his job kayak gitu. Jadi itu semua adalah by listening gitu. Terus kemudian kalau nyelesain masalah pasti dong, problemnya di mana sih? Dia dia bicara jujur atau bohong? Dia kira-kira lagi bluffing atau emang dia benar kayak gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik itu sih. Kalau 3 hal itu sih sementara ini ya yang krusial buat aku. Lainnya mostly just teknis, capability bahasa Inggris. Of course kalau kamu konsultan, kamu akan dealing dengan berbagai macam klien, overseas maupun lokal. Itu sangat beneficial gitu ya. Terus in terms of pekerjaan, sekarang masih banyak banget orang yang mencari punya basic bahasa Inggris, at least speaking-nya bagus, reading-nya bagus, nggak harus IELTS 910,0, nggak harus gitu, tapi at least kamu actively and fluently gitu. Terus kamu mampu graph untuk problem solving gitu. Jadi kalau misalnya sesimpel ditanya, kalau misalnya kandidat udah oke sampai offering letter terus habis itu dia bilang dia nggak setuju dengan angkanya, apa yang kamu lakuin? Karena kamu menjembatani antara perusahaan recruiter ya, mau itu dia in-house maupun eksternal, dia menjembatani ke company dengan kandidatnya gitu. Jadi dia harus mampu untuk not only listening but also speaking, communication, maksudnya communication untuk membantu jalannya negosiasi itu sih. Mbak, tapi kalau menurut Mbak Nia, seorang praktisi HR tuh apakah perlu mempunyai sertifikasi kayak CHRM kayak gitu atau CHRP kayak gitu Mbak, buat mendukung jenjang karirnya? Itu mungkin balik ke individual development plan-nya masing-masing ya. Kalau memang dirasa butuh, sebenarnya butuh nggak butuh, karena sometimes ada yang experience-nya udah cukup lama, jadi dia sebetulnya tidak perlu untuk sertifikasi itu. Dengan melihat experience-nya dia cukup, tapi ada juga yang membutuhkan sertifikasi itu. Biasanya terjadi di sektor-sektor tertentu atau yaitu memang dia individual development plan-nya dia adalah untuk achieve sertifikasi itu. Itu bebas sih, itu suatu hal yang optional kalau bahasa aku, kembali lagi ke masing-masing. Oke. Terus Mbak, aku jadi penasaran deh, kayak kan kita kan udah bahas tadi ya yang tentang HR di dunia apa namanya di dunia recruitment-nya. Aku jadi penasaran kalau misalnya di sistem manajemennya, apakah dari HR ini melakukan kayak sistem punishment ataupun rewarding kepada si karyawannya itu, atau lebih baiknya kayak gimana ya dari seorang HR untuk menghargai kinerja dari teman-teman karyawannya? Hmm, reward semacam-macam ya. Kalau punishment udah jelas ya, kalau misalnya dia berbuat kesalahan pasti ada punishment. Tapi aku juga udah ngobrol kayak kalau dia kriminal seperti apa, kalau masih yang bisa kita jembatani seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya reward itu bentuknya macam-macam. Ada rewardnya dalam bentuk bonus, compensation benefit, misalnya ada salary salary increase, terus ada juga additional allowances atau dia promotion naik pangkat. Sebenarnya macam-macam. Ya basicnya ke performance lagi sih, karena kalau pas misalnya dia menunjukkan performance yang bagus, of course akan ada imbal baliknya. Tapi kita harus juga ingat kalau basic package, kita sebutnya compensation benefit kepanjangan ya, basic package-nya dia kalau sudah besar itu biasanya sudah kita anggap sebagai one of appreciation dia untuk bekerja kita. Jadi misalkan ada namanya COP itu Car Ownership Program. Jadi dia dapat mobil, terus kemudian dia dapat driver, dia juga dapat reimbursement untuk transportation, gasolin, maksudnya bensin, tol, terus dia dapat traveling allowances, itu ada komponennya. Jadi kompensasi and benefit itu ada komponennya. Kalau kata Pak Hani ada yang intangible dan tangible. Gitu dibilangnya. Jadi yang tangible of course ya kita bisa lihat angka gitu. Kalau intangible ya otomatis yang nggak terlihat, misalnya ini kalau di startup lagi rame employee stock option, we call it ESOP. Jadi dia dapat saham, terus dapat flexible benefit, nge-gym, kacamata, dental, itu kan sebenarnya nggak terlihat gitu.
bisa BPJS Kesehatan Tenaga Kerja, dia juga dapat misalkan private insurance, life insurance. Jadi itu adalah hal-hal, jadi package-nya itu sudah besar sebenarnya biasanya, depends on the company ya. Oke. Nah, itu biasanya sudah dari bentuk apresiasi kita terhadap karyawan in general, of course. Terus nanti baru ketika dia mencapai pencapaian tertentu, oh dia udah 3 tahun nih, 5 tahun, kasih deh ini, kasih ESOP, kasih ini, pasti ada susulan-susulan rewards-nya itu tadi gitu. Menarik banget sih Mbak, kita ngobrol dari tadi sampai nggak kerasa udah 1 jam ya kita ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak banget sih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget aku tanyain, tapi aduh ini udah jam 11. Bagaimana ini? Saya jadi bingung. Ngapain bingung? Pasti. Kayaknya podcastnya cukup deh Mbak, karena ini udah panjang banget, dah istilahnya kayak kalau aku bisa menyimpulkan kayak bobot kayak apa ya, kayak daging semua nggak ada tulangnya, kan ya gitulah pokoknya penting semua ya. Akhirnya ya Mbak ya, tapi sebenarnya ini sih kalau misalnya boleh disimpulkan, ternyata HR saat itu lebih menarik ya daripada HR yang beberapa tahun yang lalu yang tadi Mbak bilang. Ternyata juga buat kita yang latar belakangnya masih belum mengenal HR terlalu dalam, ternyata emang sangat apa ya, kalau aku bisa bilang kayak menarik banget sih kalau misalnya bicara tentang HR kayak gitu. Jadi udah bingung deh mau ngomong apa karena emang menarik banget kalau ngomongin HR. Mungkin ini kali buat teman-teman, karena kayak kita 2 angkatan kemarin nggak ada HR ya. Angkatanku tuh, terakhir angkatanku ya 77 ya terakhir itu. Mungkin one thing bisa jadi pesan buat teman-teman leaders ini adalah FYI, nggak semua perusahaan punya HR. Karena mereka melihat bahwa HR tuh nggak penting. HR tuh yang penting ngurusin administrasi, payroll gitu, sama yang recruiter gitu aja. Jadi mereka nyebut recruiter tuh ngapain kerjanya, ya udah dia either kalau kamu hiring external recruiter, kamu sebenarnya basically cuma sama headhunternya aja, sama konsultannya aja. Tapi kalau kamu yang melakukan rekrutmen, itu adalah PR kamu untuk mencari sourcing ke semua kolam kayak gitu. Nah, there are so many companies yang nggak punya itu, FYI. Dan the challenge-nya bisnis semakin tinggi. Terus kemarin aku juga baru ngomong di kelas strategic leadership-ku, ya gimana orang memang kita currently at war for talent. Aku pernah approach 1 orang, ternyata dia udah punya offering letter 3. Jadi aku orang keempat, rebutannya sampai segitunya loh. Walaupun jumlah job seeker banyak gitu, tapi kita sebenarnya kewalahan untuk itu. Dan sometimes kalau kita udah bicara, karena kita investasi startup mulai masuk banyak banget ya di Indonesia. Jadi banyak banget startup yang lagi ngantri di pintu depan Indonesia tuh untuk masuk Indonesia. Kayak ada 5 lebih malah. Jadi otomatis sebetulnya akan menyerap pekerja nggak? Iya, tapi ya itu kita rebutan. Jadi aku paling kalau udah ditanya setiap hari Senin rapat, gimana Puspita, kamu udah dapat belum? Ntar ya Mbak, antri nih sama 3 perusahaan, gimana nih? Jadi mau ditawarin berapa nih? Konsepnya berapa nih yang mau ditawarin gitu? Jadi sepusing itu gitu. Kadang bahkan aku pun saingan sama teman-temanku gitu, misalnya, aduh, kalau kita search di LinkedIn ya, misalnya kita search digital marketing, halaman 1 sampai 10 itu kadang udah terkoneksi sama aku, otomatis dia nggak bisa approach orang itu. Berarti orang itu udah kenal sama aku atau udah aku approach. Jadi teman-teman bilang, ya gimana halaman 1 sampai 5 udah kita semua, Bu. Jadi saya harus cari di mana? Kayak gitu. Jadi talent war is real. Jadi HR challenge juga benar-benar serial itu. Jadi itu adalah PR kita. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa berpikiran bahwa HR cuma ngurusin orang, we do more than that. Kita stresnya sama kayak finance, operation, dan marketing, apalagi ya yang harus pengennya orang habis download aplikasi dia melakukan transaksi terus, nggak cuma download aja, ayo gimana caranya gitu kan. Mereka nggak bisa berhenti di situ doang. Itu challenge mereka sekarang, gimana caranya orang bisa tetap melakukan situ tanpa nungguin promo. Ayo siapa yang nungguin promo di sini? Pasti aku nungguin. Cuma kayak gimana caranya gitu, itu real chance banget dan itu sangat musingin. Jadi kalau I think even though mungkin teman-teman somehow worst case-nya mungkin kelasnya nggak dibuka, you can still take strategic management karena memang kita ngelihatnya masih luas, tapi
all aspek di situ kita pertimbangkan. Jadi kita bisa tahu. Karena jujur, buat aku sekarang di pekerjaan aku sekarang, aku yang mikirnya mungkin beberapa materi kuliah semester kemarin gak kepake banget dari strategic management di semester kemarin, leadership communication, itu sangat kepake. Jadi aku bisa ketika aku interaksi dengan klienku bilang, iya kita looking for three senior people, bla bla bla. Oh berarti kamu punya strategic planning kayak begini, kayak begini, kayak begini ya? Oh iya, yes, I have. Jadi kita bisa relate sama apa yang dia mau. Jadi menurutku gitu. Jadi HR is still something, ini bukan promosi ya teman-teman. HR is still something that we really need, karena banyak company yang nggak punya HR sama sekali because they think they don't need it. Oke. Tapi harapannya sih emang semoga di angkatan 79 HR buka ya Mbak ya. Karena pengen Ada banget. dong kalau bisa. Iya, biar aku juga kerjanya nggak capek. Nyarinya di situ dulu. Kalau ada dari MM kan enak jadinya. Poin banget tentang ke HR-nya dan pengalaman-pengalaman Mbak Nia yang bisa diterapkan oleh teman-teman dari MBA Leader sekarang. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Dan Amin, thank you, saatnya masih pengen banyak sama-sama. tanya. Boleh, reach me out aja kalau mau ngobrol, siapa aja boleh kok, tinggal bikin janji, udah gitu. Kira-kira Mbak Nia bisa di ini nggak, kalau misalnya ternyata ada teman-teman MBA Leaders yang masih pengen nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Nia, bisa nggak ya kalau misalnya kita kayak connect di LinkedIn-nya Mbak Nia atau gimana gitu? Boleh banget. Kayak aku tadi bilang di awal, aku sebenarnya lagi ada program mentoring, tapi memang aku masih under institution, tapi aku to be honest, untuk teman-teman, maksudnya teman-teman dekat sih, aku sering ngobrol sama mereka misalkan, dan aku to be honest senang aja karena aku punya concern, aku punya interest di talent management, jadi it's something that I like to do. Kalau saya teman-teman, kalau misalnya tahu WA aku langsung WA aja, mending aku mau ngobrol nih gitu. Oke. Kalau misalnya ngobrolnya panjang nggak bisa di chat, boleh lewat Gmeet, nanti kita schedule juga boleh. Atau kalau mau via LinkedIn dulu juga boleh. Tapi biasanya LinkedIn tuh kalau ketelan sama yang lain, ketelan misalnya sama yang lain. Jadi WA aku aja, karena pasti kalau WA langsung tuh bisa aku respon gitu. Kalau LinkedIn tuh honest, oh nggak apa-apa, ketelan, udah banyak yang protes soalnya ketelan gitu. Gitu deh. Oke, Tapi reach me out aja, feel free to reach me out. Oke, siap. Nanti kita sampaikan ke teman-teman MBA Leaders juga. Nggak terasa ya Mbak ya, aku kayak closing penutup lagi nggak sih? Perasaan dari tadi udah closing kan. Nah, Tanya ketuanya dong, kira-kira perlu closing lagi nih nggak? enggak, kayaknya udah cukup ya. Jadi thank you banget Mbak Nia udah mau datang di acara Share Podcastnya kami. Semoga kok closing lagi ya perasaannya. Saya tadi udah ya Mbak ya. Oke. Udah aku aminin loh, ini aku aminin lagi nih. Ya udah, oke. Sebenarnya udah sih Mbak. Mungkin itu aja sih dari kami. Kurang lebihnya thank you banget Mbak.